Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradiah Nurul Rahmawati, NIM A5101701229. Di sini saya akan melakukan analisis KI dan KD Bahasa Indonesia pada buku guru dan buku siswa kelas 4. Kemudian di sini pengertian dari KI. KI merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Artinya, ia merupakan operasionalisasi SKA dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi dasar pengembangan KD. KI mencakup sikap, spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan. KI harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. KI berfungsi sebagai pengintegrasian muatan pelajaran, mata pelajaran atau program dalam mencapai SKA sebagai wujud dari prinsip keterkaitan dan kesinambungan. Selanjutnya ada pengertian dari KD. KD merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. KD bisa dipahami juga sebagai sejumlah kemampuan minimal baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator pencapaian kompetensi. KI dan KD terdapat dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Di sini saya akan melakukan analisis KI dan KD kelas 4, tema 7 indahnya keragaman negeriku, subtema 2 indahnya keragaman budaya di negeriku, dan pembelajaran 1. Nah, di sini terdapat kompetensi inti kelas 4 KI 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di sini terdapat kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar 3.7 menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Kemudian 4.7 menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Nah, kemudian di sini akan melakukan analisis pembelajaran 1 pada halaman buku guru halaman 44, yaitu di sini siswa membaca teks. Nah, di sini siswa akan menggali informasi. Kemudian guru mengajak siswa untuk bertanya jawab terkait dengan teks. Nah, di sini siswa juga akan menggali informasi. Kemudian di sini siswa menuliskan pokok pikiran paragraf dari setiap paragraf dalam teks. Kemudian guru menunjuk seorang siswa sebagai wakil kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Nah, di sini sudah menunjukkan KD 4.7. Kemudian siswa menuliskan pengetahuan baru listrik statis dan listrik dinamisnya juga sudah menunjukkan KD 3.7 dan 4.7. Nah, di sini analisis buku siswa pada KD 3.7 dan 4.7. KD-nya menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks dan 4.7 menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam bentuk tulisan sendiri. Kemudian di sini ada pembelajaran 1 pada buku siswa halaman 49. Nah, di sini terdapat teks ayo membaca. Nah, di sini siswa akan menggali informasi. Siswa membaca teks yang berjudul Orang Kanekes si suku Baduy. Nah, di sini siswa akan menggali informasi. Kemudian siswa akan berdiskusi, adakah kata sulit yang ditemukan siswa? Kemudian siswa menuliskan kata-kata sulitnya di sini. Nah, di sini siswa sudah memenuhi KD 7. Kemudian menuliskan pokok pikiran paragraf 1, 2, 3, dan 4 juga sudah memenuhi KD 3.7. Nah, kemudian ceritakan hasil diskusi kelompokmu. Nah, di sini sudah memenuhi KD 4.7. Kemudian siswa membaca lagi teks listrik statis dan listrik dinamis. Di sini siswa akan membaca dan menggali informasi. Di sini siswa diminta untuk pengetahuan yang didapat dari teks, kemudian dituliskan dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, di sini sudah menunjukkan kesesuaian antara KD, buku guru, dan buku siswa. Jadi, kesimpulannya terdapat antara buku guru, buku siswa sudah sesuai.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulia Isna Khairunisa NIM A5101700134 akan memaparkan mengenai penilaian autentik. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian penilaian autentik. Pengertian penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, ranah keterampilan, dan pengetahuan. Penilaian autentik dan tuntutan kurikulum 2013. Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan 2013. Penilaian tersebut mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Kemudian akan saya tampilkan mengenai hasil belajar peserta didik dalam penilaian pengetahuan mata pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini ada nilai pengetahuan kelas 6. Di sini ada nama-nama peserta didik. Kemudian ada rekap nilai harian bahasa Indonesia. Ulangan harian pertama, ulangan harian kedua, ulangan harian ketiga, ulangan harian keempat, dan nilai rata-rata ulangan harian setiap peserta didik. Kemudian ada nilai rekap setiap tema. Ada tema 1, nilai rekap tema 2, tema 3, dan tema 4. Serta ditampilkan pula nilai harian yang sudah dirata-rata. Di sampingnya ada penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Bisa dilihat di sini, ini adalah tabel rekap nilai setiap tema. Kemudian, untuk hasil nilai pengetahuan peserta didik atas nama Sheila Permardani, diketahui nilai hariannya 76, nilai tengah semester 70, nilai akhir semester 75. Dan di sini nilai akhir rapat berskala 100. Nah, dapat dihitung dengan cara 76 ditambah 70 ditambah 75 dibagi 3. Hasilnya 74. Kemudian untuk nilai konvensi berskala 4, nilai rapot 74 dibagi 100 dikali 4, hasilnya 2,96. Sheila Permardani mendapat predikat B. Nah, untuk mengetahui predikat bisa dilihat pada tabel. Nah, di sini ada skala 0 sampai 100. Kemudian di sampingnya ada skala 1 sampai 4 di sini. Kemudian ada predikat pengetahuan dan keterampilan, ada predikat A, B, C, dan lain sebagainya. Kemudian dapat dilihat klasifikasi sikap dan ekstrakurikuler. Nah, untuk menghitung nilai pengetahuan peserta didik Sheila Permardani caranya sama seperti tadi. Nah, di sini Krisnawati mendapatkan predikat B. Lalu Bapak Prakosa mendapatkan predikat B. Kemudian Tika Juwita mendapatkan predikat B+. Kemudian Ani Novitasari mendapatkan predikat B+. Dan yang terakhir ada Sabtono Nugroho mendapatkan predikat B+. Sini. Kemudian di sini ada penilaian keterampilan atau KI 4. Nah, di sini ada nama-nama siswa. Di sini ada penilaian semangat, kerjasama, percaya diri. Nah, di sini ada poin 1, 2, 3, 4. Setiap penilaian keterampilan poinnya sama. Nah, selanjutnya di sini ada deskripsi nilai keterampilan.
Nah, di sini ada nama-nama siswa. Lalu di sampingnya ada deskripsi nilai keterampilan. Yang pertama ada Sheila Permadani. Saat berdiskusi, Sheila Permadani sangat semangat dan sangat percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya di depan dan dapat bekerja sama dengan baik. Yang kedua ada Lisnawati. Lisnawati sangat percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya dan baik dalam bekerja sama dengan temannya, akan tetapi cukup semangat dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga ada Bagas Prakoso. Saat berdiskusi, Bagas Prakoso sangat semangat dan sangat percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya, serta sangat baik dalam bekerja sama dengan temannya. Yang keempat ada Tika Juwita. Saat berdiskusi, Tika Juwita sangat semangat dan sangat baik dalam bekerja sama dengan temannya dan memiliki percaya diri yang baik dalam menyampaikan pendapatnya. Yang kelima ada Ani Novitasari. Saat berdiskusi, Ani Novitasari memiliki semangat dan kerjasama yang baik serta menyampaikan pendapat dengan percaya diri. Yang terakhir ada Saptono Nugroho. Saat berdiskusi, Saptono Nugroho baik dalam bekerja sama, cukup semangat dan cukup percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Happy Brisandi NIM A5101700139. Di sini saya akan menganalisis mengenai video micro teaching yang terdapat muatan pelajaran IPS di dalamnya. Terlebih dahulu saya akan menjabarkan apa itu micro teaching. Menurut Sukirman, micro teaching adalah sebuah pembelajaran dengan salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan. Pengajaran micro teaching ini memiliki ciri sebagai berikut. Mikro dalam pengajaran artinya mikro dalam skala kecil. Skala kecil ini bisa berhubungan dengan ruang lingkup materi pelajaran, tujuan atau kompetensinya, waktu, dan juga siswanya serta keterampilannya. Tujuan dari micro teaching adalah, pada umumnya tujuan micro teaching ini adalah untuk meningkatkan kemampuan di dalam proses pembelajaran atau kemampuan profesional seorang guru, dan atau untuk meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan di berbagai keterampilan yang lebih spesifik. Latihan praktek dalam mengajar di dalam situasi laboratoris misalnya, dengan melalui micro teaching ini maka calon guru atau guru bisa berlatih beragam keterampilan mengajar dalam keadaan yang terkontrol dalam meningkatkan kompetensinya. Nah, langsung saja di sini saya akan menganalisis dari video micro teaching yang dibuat oleh Hevina Osakartini NIM A5101700132 kelas 6D dengan link seperti berikut. Nah, identitas dari pembelajaran yang akan saya analisis adalah kelas 6 semester 1, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran ke-1, muatan pelajaran bahasa Indonesia, IPS dan IPA, dan alokasi waktunya itu 20 menit. Nah, di sini dapat kita amati bahwa dalam hasil analisis ditemukan kelebihan yang ditinjau dari penanaman karakternya. Yang pertama, karakter religius. Karakter religius dikembangkan dengan selalu mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum dan setelah melaksanakan pembelajaran, sehingga peserta didik akan selalu memahami dan mengingat bahwa apa saja yang akan terjadi di hidupnya merupakan kehendak dari Tuhan. Jadi dalam pembelajaran yang saya analisis ini sudah diterapkan adanya berdoa pada sebelum dan setelah pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah karakter disiplin, yang dimana karakter disiplin ini dikembangkan dengan senantiasa mengecek kerapian dan kehadiran dari peserta didik. Yang ketiga adalah karakter mandiri, dikembangkan dengan melakukan kegiatan pembelajaran secara mandiri seperti mengamati materi, bertanya, dan mengerjakan soal evaluasi. Selanjutnya yang keempat adalah karakter kerjasama.
dalam video pembelajaran ini dapat ditemukan pada kegiatan diskusi yang dilakukan oleh kelompok yang dalam hal ini diwakili oleh satu peserta didik, kemudian peserta didik lainnya ini bertugas untuk menganalisis dari apa yang disampaikan temannya di depan kelas. Kemudian yang terakhir adalah karakter bertanggung jawab. Dikembangkan melalui kegiatan menjawab pertanyaan dari guru mengenai pemahaman materi yang telah disampaikan. Nah, ini berada di akhir biasanya. Jadi setelah materi disampaikan seluruhnya, lalu siswa diberikan umpan balik apakah siswa sudah memahami atau belum. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran secara keseluruhan itu sudah runtut dan baik. Jadi pembelajaran diawali dengan pembuka, kemudian dilanjutkan dengan inti, dan diakhiri dengan penutup. Yang ketiga, kelebihan yang ketiga adalah sudah menggunakan media pembelajaran berbasis TI, yaitu menggunakan laptop yang di dalamnya terdapat materi seperti PowerPoint pada video pembelajaran, bisa Word, bisa lainnya, tapi dalam hasil analisis ditemukan menggunakan PowerPoint untuk penanaman materinya, serta menggunakan media pembelajaran non-TI, yaitu mempraktekkan langsung cara okulasi pada tanaman. Jadi siswa diajak keluar kelas kemudian mempraktekkan secara langsung. Yang keempat adalah penguasaan materi sudah cukup baik dan lengkap. Jadi dalam menjelaskan materi bisa saya amati tadi tidak terbata-bata, kemudian jelas, runtut, dan tidak ada miskonsepsi yang diberikan kepada siswa. Kemudian selanjutnya adalah peserta didik sudah terlibat dalam pembelajaran. Jadi terlibat di sini dalam arti mempraktekkan okulasi tadi, kemudian membacakan hasil diskusi, kemudian tanya jawab, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran yang disajikan dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Jadi dengan pembelajaran yang disajikan itu dekat atau bersifat kontekstual kepada peserta didik, jadi peserta didik akan lebih mudah memahami dan mengingat materi yang diajarkan, sehingga pembelajaran pun akan lebih bermakna. Kemudian selanjutnya kekurangan dalam video yang saya temui ada beberapa. Yang pertama adalah dalam penanaman karakter religius belum dilakukan secara mendalam. Jadi siswa hanya diajak untuk berdoa tanpa ditanya atau diberikan informasi lebih lanjut apa itu manfaat berdoa, terus bagaimana kita mengamalkan berdoa tersebut. Kemudian yang kedua adalah penanaman karakter nasionalis tidak terlihat dalam pembelajaran. Nah, ini biasanya kan sebelum pembelajaran dimulai itu diawali dengan mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu nasional, tetapi dalam video pembelajaran ini ternyata belum ada. Jadi untuk penanaman karakter nasionalisnya belum terlihat. Yang ketiga adalah penggunaan bahasa yang beberapa kali masih belum baku, seperti gimana sih, habis itu, kasih, dan ditaruh. Nah, sebagai calon guru, sebaiknya kita menggunakan bahasa yang baku agar si peserta didik pun akan terbiasa menggunakan bahasa yang baku juga. Nah, kalau kita setiap hari kok mengajar menggunakan bahasa yang tidak baku, takutnya kan akan kebawa peserta didik ke kepalanya gitu. Jadi akan tertanam dan malah akan susah untuk merubahnya gitu. Selain itu juga sebagai calon guru juga harus mengajarkan bahasa yang baik dan benar, karena memang di dalam pembelajaran pun kan tematik, jadi bisa juga untuk memasukkan unsur muatan pelajaran bahasa Indonesia juga. Kemudian yang terakhir adalah belum disampaikan mengenai tindak lanjut remedial dan pengayaan. Jadi pembelajaran hanya selesai dengan menanyakan kegiatan apa yang disukai, kemudian menyimpulkan saja, tetapi belum dijelaskan bahwa yang remedi bagaimana, yang sudah tuntas atau lulus KKM bagaimana, gitu belum ada. Nah, saran dari pengulas atau penganalisis itu yang pertama adalah pada kegiatan berdoa,
sebaiknya juga diberikan tindak lanjut mengenai manfaat dari berdoa itu apa, sehingga siswa akan lebih memaknai kegiatan berdoa yang dilakukan sebelum dan setelah pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah menambah kegiatan menyanyikan lagu nasional dengan tujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dari peserta didik tersebut, sehingga rasa cinta tanah air akan tertanam sejak dini. Kemudian yang ketiga adalah alokasi waktu belum maksimal. Jadi dalam RPP kan tertulis 20 menit, tetapi yang masih teralokasikan itu 18 menit setengah. Jadi masih sisa 1 menit setengah itu kan bisa digunakan untuk saran perbaikan yang pertama mengenai berdoa, ataupun saran perbaikan yang kedua mengenai menyanyikan lagu nasional. Itu bisa lebih digunakan untuk hal yang masih dianggap kurang begitu ya. Nah, sekian ulasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Faris Kartika Yuda, NIM 142, akan menjelaskan analisis materi IPS. Nah, yang pertama, pengertian dari materi IPS khususnya di Indonesia, yaitu ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah dasar atau menengah pertama dan menengah ke atas yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Mata pelajaran ini memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Selanjutnya, tujuan dari materi IPS atau tujuan dari pembelajaran IPS yaitu yang pertama, untuk mendidik siswa agar menjadi manusia seutuhnya berdasarkan Pancasila yang mampu membangun dirinya sendiri serta ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa. Yang kedua, memberikan bekal kemampuan yang diperlukan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, memberikan bekal kemampuan dasar untuk hidup di masyarakat dan mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, maupun global. Nah, selanjutnya ini ada lembar kerja analisis kesesuaian materi. Saya mengambil dari kelas 4 tema 1, subtema 1. Nah, kesesuaian materinya dalam kegiatan pembelajaran dan kesesuaian materi sudah sesuai dengan KD 3.4 dan 4.4. Keterangannya terdapat kegiatan membaca dan menceritakan ulang teks bacaan, juga terdapat soal dari teks bacaan menganalisis peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tapi juga pemikiran nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Dapat dilihat pada halaman 3-6. Nah, sarannya kesesuaian materi ya sudah baik dan bisa dikembangkan lebih luas. Yang selanjutnya, analisis kecukupan materinya. Nah, kecukupan materinya pada buku siswa sudah cukup baik dan sesuai dengan KD IPS 3.4 dan 4.4. Isi materinya membahas mengenai peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia dan perjuangan pahlawan nasional yang sudah mencakup dari KD 3.4 dan 4.4.
sarannya tepat sesuai dengan kebutuhan dalam kompetensi dasar. Selanjutnya atau yang terakhir, analisis keakuratan materi. Nah, di sini keakuratan materi pada buku siswa sudah baik dan sesuai dengan KD. Terdapat proses identifikasi kerajaan Hindu atau Buddha Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat melalui kegiatan membaca, mengamati, dan soal-soal materi tersebut sudah sesuai dengan KD. Sarannya untuk penyajian hasil identifikasi bisa dikembangkan lagi. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya, saya Khorunisa Isminur Intani, NIM Ang 510170145. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis KI dan KD PKN. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu KI dan KD. Kompetensi inti atau yang biasa disebut dengan KI merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Nah, di sini terdiri dari sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, serta keterampilan. Nah, di sini selanjutnya adalah kompetensi dasar atau yang biasa disebut dengan KD, merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Nah, di sini saya akan menganalisis kelas 2, tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah, pembelajaran kedua. Nah, di sini sudah terdapat kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini juga terdapat kompetensi dasar kelas 2, yakni 1.2 dan 2.2, lalu 3.2 dan 4.2 seperti ini. Nah, selanjutnya kita memasuki ke dalam kelayakan isi atau materi. Nah, di sini kesesuaian dengan SKL sikap pengetahuan dan keterampilan sudah terpenuhi semuanya di dalam buku siswa ini. Karena di dalam sikap ini ditujukan dengan perilaku disiplin, santun, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga seperti dicontohkan dalam percakapan ini, yakni ada Benny dan kakaknya seperti itu. Lalu pengetahuan ditunjukkan dengan adanya mengidentifikasi aturan dalam bermain simpai. Nah, di sini sudah terdapat dalam teks bacaan bermain simpai ini yang peserta didik harus mengidentifikasinya. Lalu, dalam keterampilan ditunjukkan dengan adanya memperagakan permainan simpai sesuai dengan aturan dan tata tertib yang ada di dalam buku siswa ini di halaman 15 seperti ini. Lakukan kegiatan tersebut bersama temanmu seperti itu. Nah, selanjutnya di sini memasuki kesesuaian dengan KI. KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 sudah terpenuhi di dalam buku siswa ini karena pada KI 1 itu tercantum dan dengan menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya dengan mentaati aturan dalam kehidupan sehari-hari seperti ini dalam kegiatan bermain simpai. Lalu KI 2 sudah terpenuhi dengan adanya percakapan yang menunjukkan perilaku disiplin, santun, peduli, serta percaya diri dalam berinteraksi antar keluarga seperti Benny, kakaknya, dan ibu Tiur dan Benny ini. Lalu pada buku siswa KI 3 ini sudah terpenuhi juga dengan adanya kegiatan membaca percakapan yang di dalamnya terdapat kegiatan menanyakan yang timbul rasa ingin tahu seperti ini. Terdapat percakapan di dalam buku di dalam halaman 15 dan 16. Lalu pada buku siswa KI 4 atau keterampilan sudah terpenuhi dengan adanya penyajian pengetahuan faktual dari percakapan tersebut dengan jelas dan terdapat gerakan yang mencerminkan anak sehat, yaitu dengan bermain simpai. Serta melalui percakapan tersebut mencerminkan perilaku anak yang berakhlak mulia dengan mentaati perintah ibu dan memperagakan kegiatan bermain simpai tersebut. Selanjutnya kesesuaian dengan KD atau konten KD, dan di sini
informasi materi sudah sesuai dengan KD, terbukti dengan adanya materi mengenai sikap perilaku sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan rumah seperti dalam kegiatan ini saat bermain simpai. Lalu penomoran KD ini belum terlihat karena di dalam buku siswa ini penomoran KD belum ada seperti itu. Lalu kesesuaian dengan topik ini juga sudah sesuai dengan topik dalam percakapan seperti bermain simpai seperti itu. Lalu kecakupan materi, kedalaman materi, keluasan serta keakuratan ini di sini sudah terpenuhi juga, namun keluasan materi ini belum karena hanya terdapat satu kegiatan saja yakni bermain simpai seperti itu. Lalu berorientasi pada aktivitas yang mendorong pemahaman konsep dan mendorong keingintahuan ini sudah terpenuhi dalam kegiatan percakapan ini. Lalu kemutakhiran dan aktualitas contoh materi ini juga sudah sesuai karena kemampuan diri yang dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran sudah terpenuhi dalam kegiatan pengamatan yang terdapat di dalam buku siswa ini. Lalu pornografi SARA itu tidak ada di dalam buku ini. Lalu tindak hasil analisis berupa alasan itu buku siswa ini juga intinya tidak ada pertentangan mengenai SARA seperti itu. Lalu dalam penyajian pembelajaran ini mendorong keterlibatan peserta didik untuk belajar aktif ini juga sudah terpenuhi. Lalu penerapan penilaian autentik ini juga sudah terpenuhi, namun interaksi antara guru dengan orang tua ini belum terlihat dalam buku siswa. Lalu dalam kegiatan mengamati yang dilihat dari pengamatan bentuk dan manfaat simpai, menanya dan kegiatan diskusi mengenai percakapan, menalar dari kegiatan siswa menjawab suatu soal, mencoba dari percobaan simpai. Selain itu belum terpenuhinya antara interaksi guru dan orang tua seperti itu. Lalu kelengkapan penyajian ini seperti pengantar pendahuluan itu sudah terpenuhi dan daftar pustaka juga sudah terpenuhi, namun peta konsep, daftar transliterasi Arab Latin, rangkuman itu belum terdapat. Saya Dara Prasmamia, kelas 6D NIM A5101700152 ingin menjelaskan hasil analisis indikator. Indikator sendiri yaitu menurut standar proses pada Permendiknas nomor 41 tahun 2007, yaitu perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator kompetensi dirumuskan dengan menggunakan KKO yang dapat diukur yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tujuan dari indikator yaitu untuk membimbing guru dalam membuat tujuan pembelajaran. Fungsi indikator yang pertama sebagai pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Yang kedua sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yang ketiga sebagai pedoman untuk mendesain pembelajaran. Yang keempat sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Di sini saya menganalisis buku guru kelas 4 tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 2. Indikator pengetahuan dengan KD 3.4 mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Indikator pada buku 3.4.1 menjelaskan pentingnya kebersamaan dalam keberagaman dengan terperinci. Indikator hasil analisis. Berdasarkan hasil analisis pada buku guru, indikator yang dituliskan pada buku guru sudah sesuai dengan KD dan memenuhi syarat penulisan IPK karena sudah memuat KKO revisi taksonomi Bloom, yaitu menjelaskan yang masuk pada ranah kognitif C2 memahami. Berikutnya, ranah keterampilan 4.4
menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Indikator pada buku 4.4.1 menceritakan satu contoh bentuk kerjasama dalam keberagaman dengan terperinci. Indikator hasil analisis. Berdasarkan hasil analisis pada buku guru, indikator yang dituliskan pada buku guru sudah sesuai dengan KD dan sudah memuat KKO revisi taksonomi Bloom, namun belum sesuai karena menceritakan masuk pada ranah kognitif C2, bukan ranah psikomotor, sehingga indikator bisa diganti dengan membuat satu contoh bentuk kerjasama dalam keberagaman dengan terperinci, di mana membuat masuk dalam ranah psikomotor yaitu P3. Terima kasih. Selanjutnya saya Gita Salsabila, NIM A510170156. Di sini saya akan menganalisis buku ajar PKN. Pengertian buku ajar. Buku ajar merupakan salah satu sarana keberhasilan proses belajar mengajar. Buku ajar merupakan suatu kesatuan unit pembelajaran yang berisi informasi, pembahasan, serta evaluasi. Buku ajar yang tersusun secara sistematis akan mempermudah peserta didik dalam mempelajari dalam materi sehingga mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Maka dari itu, buku ajar harus disusun secara sistematis, menarik, aspek keterbincangan tinggi, mudah dicerna, dan mematuhi aturan penulisan yang berlaku. Fungsi buku ajar. 1. Mencerminkan suatu sudut pandang yang tangguh dan modern mengenai pengajaran serta mendemonstrasikan aplikasi dalam bahan pengajaran yang disajikan. Menyajikan suatu sumber pokok masalah atau subjek matter yang kaya, mudah dibaca dan bervariasi, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan para siswa, sebagai dasar bagi program-program kegiatan yang disarankan di mana keterampilan-keterampilan ekspresional diperoleh pada kondisi yang menyerupai kehidupan yang sebenarnya. 3. Menyediakan suatu sumber yang tersusun rapi dan bertahap mengenai keterampilan-keterampilan ekspresional. Yang keempat, menyajikan bersama-sama dalam buku manual yang mendampinginya metode-metode dan sarana-sarana pengajaran untuk memotivasi siswa. 5. Menyajikan fiksasi awal yang perlu sekaligus hingga sebagai penunjang bagi latihan dan tugas praktis. Yang keenam, menyajikan bahan atau sarana evaluasi dan remedial yang serasi dan tepat guna. Prinsip-prinsip penulisan buku ajar. Yang pertama, prinsip relevasi berkaitan dengan pencapaian kompetensi pendidik. Jika kompetensi yang diharapkan dikuasai kemampuan merancang kegiatan pembelajaran atau RPP, maka isi buku harus berupa hal-hal yang berkaitan dengan perancangan kegiatan pembelajaran. Prinsip konsistensi. Materi buku ajar hendaknya memuat bahan atau pembahasan yang linier mulai dari awal hingga akhir. Prinsip kecakupan, tidak terlalu sedikit dan tidak berlebihan untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan kompetensi atau subkompetensi yang dipilih sebagai tema, baik komponen maupun uraiannya. Sistematika, buku ajar hendaknya merupakan suatu kesatuan informasi yang utuh yang terdiri atas komponen-komponen bahasan-bahasan yang saling terkait dan disusun secara runtut sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan buku ajar. Teknik penulisan buku ajar. Menulis sendiri. Penulis menyusun buku ajar berdasarkan gagasan dan pengalaman sendiri. Mengemas ulang informasi. Penulis tidak menyusun sendiri buku ajar dari awal, melainkan memanfaatkan buku-buku, textbook, paper, informasi lain yang sudah ada. Menghimpun tulisan dari berbagai sumber yang terkait dan relevan dengan tema. Hasil analisis buku ajar PKN SD. Di sini saya menganalisis kelas 3, tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran yang kedua. Di sini aspek nilai yang 1, kelayakan isi atau materi. Kesesuaian dengan standar kelulusan 1, sikap, 2, pengetahuan, 3, keterampilan.
Dari aspek sikap terpenuhi dilihat dari buku pada dialog Benny dan Ayah Benny, di mana Ayah Benny memberitahu cara bersyukur. Dan juga di dalam dialog tersebut siswa dapat mengambil pesan moral, yaitu sikap saling peduli terhadap makhluk hidup. Untuk aspek pengetahuan terpenuhi, menyimak teman membacakan cerita tentang pengembara dan sebuah pohon dan membaca dialog Benny dan Ayah Benny. Untuk aspek keterampilan terpenuhi juga menjawab pertanyaan dari dialog Benny dan Ayah Benny. Yang B, kesesuaian dengan kompetensi inti. Yang pertama sikap spiritual, kedua sikap sosial, ketiga sikap pengetahuan, empat sikap keterampilan. Untuk sikap spiritual terpenuhi, yaitu menghargai makhluk ciptaan Tuhan dengan mengucapkan terima kasih pada pohon dan hewan. Untuk sikap sosial terpenuhi, menunjukkan sikap saling menyayangi baik pada tumbuhan maupun binatang. Sikap pengetahuan terpenuhi, mendengar, melihat, dan membaca dialog Benny dan Ayah Benny. Untuk keterampilan terpenuhi juga, setelah membaca dialog Benny dan Ayah Benny, siswa diminta untuk menjawab 3 pertanyaan yang terdapat di buku. Yang C, kesesuaian dengan kompetensi dasar. 1. Konten KD. Yang kedua, coding atau penerapan KD. Di sini sudah saya masukkan untuk KD-nya. Terpenuhi, materi sudah sesuai dengan konten KD dengan melakukan kegiatan diskusi dengan menemukan arti penting berterima kasih kepada sesama manusia. Dan siswa dapat menuliskan 2 pengalaman berterima kasih kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang melambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang D, kesesuaian dengan topik. Terpenuhi, topik materi yang terdapat di buku sudah sesuai. Materi dialog Benny dan Ayah Benny mengajarkan sikap bersyukur, dapat menunjukkan dan menyayangi makhluk hidup dan berterima kasih. Yang E, kecakupan materi. Yang F, kedalaman materi. Dan G, keluasan materi, H, keakuratan materi. Kecakupan materi terpenuhi, materi sudah mencakup satu untuk pembelajaran dengan membaca dialog Benny dan Ayah Benny. Untuk kedalaman dan keluasan materi belum terpenuhi karena materi yang diberikan hanya dialog Benny dan Ayah Benny, kemudian menjawab soal. Untuk keakuratan materi sudah terpenuhi, materi yang diberikan sudah akurat sesuai dengan KD yang diberikan. Berorientasi pada aktivitas yang terdapat mendorong pemahaman konsep dan mendorong pengetahuan. Terpenuhi, yang diberikan sudah dapat mendorong siswa pemahaman konsep dan mendorong kegiatan siswa dari membaca teks dialog hingga mengerjakan soal. Kemutakhiran dan akualitas contoh materi. Terpenuhi, materi yang di buku siswa mengangkat materi terkini sesuai dengan kondisi sekarang. Ilmu yang diberikan berguna bagi kehidupan sehari-hari siswa. Tidak mempertengahkan sara, tidak bernuansa pornografi, mengakomodasi keberagaman dan berwawasan gender. Terpenuhi, materi yang terdapat di buku siswa tidak mempertengahkan sara, tidak bernuansa pornografi, mengakomodasi keberagaman dan berwawasan gender. L. Materi pendukung pembelajaran. Yang 1, kesesuaian dengan pengembangan ilmu dan teknologi, keterkinian fitur dan rujukan. Yang ketiga, konseptual. Tidak terpenuhi, materi belum memberikan perkembangan ilmu dan teknologi, kekinian fitur dan rujukan, dan kontekstual. Yang M, penyajian pembelajaran. Mendorong keterlibatan siswa peserta didik belajar aktif atau penerapan pendekatan saintifik. Yang kedua, penerapan penilaian autentik. Yang ketiga, interaksi antara guru dan orang tua. Yang pertama, terpenuhi, materi dapat mendorong keterlibatan siswa peserta didik untuk belajar aktif atau penerapan pendekatan saintifik. Dengan membaca teks dialog Benny dan Ayah Benny dilanjutkan dengan menjawab soal. Yang nomor 2, tidak terpenuhi, tidak terdapat penerapan penilaian autentik dalam buku. Nomor 3 juga tidak terpenuhi karena belum ada interaksi antara guru dan orang tua yang terdapat di dalam buku. Kelengkapan penyajian. Pertama, pengantar, kedua pendahuluan, ketiga peta konsep, keempat daftar transliterasi Arab Latin, yang kelima rangkuman, yang keenam daftar pustaka. Pada buku guru sudah terdapat pengantar, pendahuluan, dan daftar pustaka, namun belum terdapat peta konsep, daftar transliterasi Arab Latin, dan daftar pustaka. Sekian analisis dari saya. Terima kasih.